Selamat pagi, apa kabar? Saudara, semangat pagi hari ini. Saya bersyukur punya kesempatan untuk ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Pak Alex untuk perkenalan yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pemimpin yang ada di sini yang sudah menyambut saya, menemani, membuat saya merasa betul seperti di rumah sendiri. Saya seperti kembali ke keluarga sendiri. Saya nggak tahu apakah saudara menerima saya sebagai keluarga kah? Ini amin ini nggak jelas, maksudnya ya apa enggak? Ya oke, baik kalau gitu saya diterima sebagai keluarga di GBI Rock. Terima kasih Pak Jerry, Bu Linda yang sudah betul-betul membuat saya merasa seperti keluarga sendiri yang ada di tempat ini. Nah pada waktu saya diminta Pak Jerry untuk hadir, saya dikasih tahu bahwa saudara sedang membahas tentang komunitas, betul ya? Tema saudara tentang komunitas, jadi saya pikir untuk hari Minggu ini perayaan kita 24 tahun, berapa banyak bersyukur untuk 24 tahun yang saudara sudah lewati luar biasa. Dan saya percaya selama 24 tahun ini sudah banyak sekali anak-anak muda, saya nggak tahu apakah keluarga-keluarga yang anak-anaknya sekarang kuliah berada di luar kota, di tempat lain. Dulu juga sebenarnya mengalami banyak sekali bersama dengan Tuhan selama 24 tahun ini. Selama beberapa hari ini saya belum banyak punya kesempatan mendengarkan dari orang-orangnya langsung, tentunya karena mereka sudah di luar kota, mungkin ada di luar negeri. Tapi seandainya kalau mereka semua dikasih kesempatan cerita dan GBI Rock merangkai itu jadi kisah, saya percaya mereka bisa cerita momen-momen di mana mereka umur 6, umur 8, umur 15, umur berapapun juga selama mereka ada di sini. Dan hal-hal yang Tuhan kerjakan melalui kebersamaan saudara dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang saya yakin akan menjadi kekuatan bagi saudara untuk terus melihat ke depan. Karena kita kadang-kala bisa salah mengukur perkembangan atau pertumbuhan yang kita alami. Misalnya contoh ini belum berkhotbah. Contoh, sekarang ini banyak orang terobsesi dengan berat badan yang ringan. Tahu nggak? Di sini nggak ada, Jakarta. Berusaha menurunkan berat badan. Jadi acuannya selalu adalah timbangan. Saya baru dengar terakhir katanya, konon timbangan itu tidak selalu menggambarkan sesuatu yang kita inginkan. Karena saya terutama umur om ya, dikasih tahu ternyata kalau untuk om ya, ada banyak om di sini ya. Yang lebih penting itu bukan timbangan malah, katanya lingkar pinggang. Karena timbangan bisa turun, oh bagus. Tapi kalau perut ini tambah buncit, tambah jelek. Karena ininya tambah kecil, ini tambah kecil, ini tambah besar. Itu repot tuh katanya. Jadi daripada lihat timbangan, lebih baik lihat lingkar pinggang katanya. Timbangan boleh naik, kalau lingkar pinggang turun, berat naik tapi ini kan, wah kan bagus gitu kan. Daripada berat badan turun tapi lingkar pinggang besar. Nah menurut saya dalam kehidupan kita harus melihat hal yang tepat dalam pertumbuhan atau dalam kemajuan atau dalam perkembangan kehidupan kita. Banyak orang termasuk gereja, banyak komunitas yang mengukur hal yang salah. Mereka merasa gereja itu kalau maju, nah bisa jadi mereka mengambil variabel-variabel yang belum tentu tepat sasaran dalam mengukur perkembangan yang ada. Dan jujur saya datang, saya merasa Tuhan sedang membawa saudara maju. Ada kemajuan dan ada pertumbuhan yang saudara sedang alami di tempat ini. Tapi enggak ada yang semangat kayaknya. Enggak ada. Saudara semangat 24 tahun? Nah mari kita belajar hari ini. Mari kita buka Matius pasal ke-13 karena Pak Sejari sudah kasih tahu kita belajar tentang komunitas. Saya ingin kasih saudara perspektif sehingga di akhir daripada pelajaran ini saudara punya perspektif yang benar tentang apa sih yang mau kita ukur supaya kita tidak salah nanti. Nanti kita ukur berat badan ternyata berat badan turun tapi perut tambah buncit misalnya seperti itu. Nah saya berdoa supaya saudara punya perspektif yang benar tentang mengukur terutama komunitas. Mari kita lihat Matius pasal ketiga, 13 dikatakan dan ia, yakni Yesus, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan.
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah saudara, perumpamaan yang Yesus ceritakan ini tentang benih, yaitu firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kita, jatuh di berbagai jenis atau tanah yang berbeda-beda. Dan kita memakai perumpamaan ini setiap kali ini seringkali bicara tentang memang Yesus bilang tanah itu adalah tanah hati, betul gak? Firman jatuh di tanah hati. Kondisi hati kita yang menentukan apa yang kita dengar ini bisa bertumbuh apa tidak, betul. Itu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Tapi pagi hari ini saya ingin memakai perumpamaan ini dengan perspektif sedikit berbeda. Kalau sudah ahli teologi, jangan menghakimi saya. Ya, saya bukan mau melencengkan penafsiran ayat ini, tidak. Tapi saya mau membawa kita melihat perspektif atau perumpamaan ini dari kacamata yang sedikit berbeda. Karena dikatakan bahwa benih itu firman jatuh di hati. Hati itu tanahnya. Sebenarnya prinsip ini sebenarnya prinsip pertanian. Benih tidak akan bisa tumbuh kalau nggak ada tanah, saudara. Benih saudara titip di dalam bejana apapun juga nggak akan bisa bertumbuh. Karena benih hanya akan bisa bertumbuh kalau ada apa? Tanah. Tahukah saudara bahwa kalau kita ibaratkan diri kita ini adalah benih. Kemarin di konferensi saya katakan bahwa waktu Tuhan memberkati manusia, Tuhan memberikan potensi di dalam diri manusia. Setuju? Masih ngantuk nih yang lain semua. Saudara dan saya ini Tuhan percayakan potensi. Ada karunia, ada kekuatan, ada ide, ada kreativitas, ada penyair-penyair di sini yang ada banyak sekali rangkaian kata-kata yang indah yang harus dikeluarkan. Ada penyanyi-penyanyi yang baik sekali seperti Pak Alex yang tidak boleh dikasih ikut pertandingan karaoke katanya takut menang, yang siap menuliskan lagu-lagu yang baru. Ada kreator-kreator bukan cuma bikin konten TikTok, tapi bisa menghasilkan kreasi-kreasi dari dalam hati dan pikiran saudara karena Tuhan menempatkannya di situ. Tahukah saudara bahwa tempat yang paling kaya saya dengar bukan di atas yang banyak emas sama semua mineralnya. Saya dengar tempat yang paling kaya sebenarnya adalah di kuburan, sudah tahu itu. Karena ada banyak sekali kreasi-kreasi yang belum pernah keluar dari dalam hati dan hidup orang itu dan terbawa mati dengan mereka. Ada ciptaan-ciptaan yang tidak pernah keluar dari kehidupan orang itu karena benih itu tidak pernah tertanam di tanah yang subur. Nah, tanah itu adalah komunitas di mana kita hidup. Lingkungan kita. Nah, gereja adalah salah satu komunitas yang menurut saya Tuhan berikan untuk kita bisa bertumbuh, mengeluarkan potensi dari dalam kehidupan kita. Cuman kehidupan berkomunitas ini tidak bicara cuman hari Minggu saja. Walaupun saya bersyukur di Timika saya dengar setelah kebaktian masih punya waktu untuk bersama-sama. Kalau di kota besar Jakarta, kebaktian selesai, dah semua kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Komunitas adalah waktu dan kehidupan kita bersama yang membuat kita bersama-sama bisa mengeluarkan yang terbaik dari dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kita komunitas supaya kita bisa mengeluarkan potensi kita yang terbaik yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Nah, masa depan benih atau masa depan kita sebenarnya sangat ditentukan di mana benih itu ditanam. Betul nggak, saudara? Setuju? Jadi komunitas di mana saudara tertanam sangat menentukan. Nah, oleh sebab itu saya nggak tahu berapa banyak yang sudah tertanam di Komsel. Oke, masih banyak yang belum ikut Komsel. Nah, saudara, Komsel itu bukan resep
formula magic, bukan. Tapi Komsel itu adalah tempat di mana, atau komunitas itu adalah tempat di mana kita betul-betul tertanam itu artinya kita mengakar, karena kita bukan hanya duduk di sebelah orang yang kita tahu kira-kira dia siapa, tapi kita tertanam di lingkungan di mana kita tahu persis dia siapa, dia tahu persis siapa kita. Ada akuntabilitas, ada pertanggungan jawab antara kita sesama teman-teman yang ada di dalam komunitas, dan sehingga kita betul-betul tadi dikatakan berakar. Nah, kalau kita tidak tertanam, memang sama seperti benih yang tadi kita baca, ya jelas dalam kehidupan kita tidak bisa bertumbuh atau kita tidak bisa berbuah. Tuhan ingin kita dalam kehidupan kita ini bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah. Di dalam perikop yang tadi kita baca, dikatakan bahwa ada yang jatuh di pinggir jalan. Jadi sepertinya dia betul mau ditanam, tapi dia cuma menempel sama tanah, tapi tidak berakar. Bahkan ada yang berakar tapi tidak tipis. Itu mungkin kalau saya tafsirkan, ya sih saya ikut sih minimal hari Minggu supaya kalau nanti saya ditanya, sudah ikut Komsel, saya bisa ikut angkat tangan. Tapi saya juga nggak berakar di situ, saya nggak mau terlalu banyak dikasih tahu, atau saya nggak terlalu banyak mau membuka diri, saya datang sekali-sekali kalau ada ulang tahun dah. Ada di Timika kan, di Jakarta banyak tuh yang di JBCC. Kenapa mereka ikut Komsel? Supaya bisa mendaftar kebaktian lebih gampang. Mereka cuma mau ada untungnya, tapi tidak mau membuka diri untuk tertanam dan berakar di situ. Karena kalau berakar, nanti kita akan bahas apa artinya kita tertanam dan berakar. Apa yang harus terjadi? Bukan cuma daftar, bukan cuma datang sekali-sekali kalau ada ulang tahun, tapi ada hal-hal yang akan menjadi bagian daripada proses kita tertanam. Kayaknya saudara nggak terlalu semangat sih. Yang semangat katakan? Ya. Jadi ini yang sedang kita bahas di Timika. Dan saya berdoa supaya saudara betul-betul menyadari bahwa ini adalah bukan program gereja, bukan karena kita sedang mendukung, gereja sedang marak-maraknya melakukan atau sedang mempraktekkan komunitas, jadi kita semua ikut latah. Bukan, tapi ini adalah prinsip kebenaran dalam kehidupan kita yang akan membuat kita bisa bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, dikatakan bahwa ada yang bertumbuh 100 kali lipat, ada yang bertumbuh 60 kali lipat, ada yang bertumbuh 3 kali lipat, tapi ada juga yang berakar, karena selain yang di pinggir jalan, ada yang dikatakan berakar, ada yang berakar cuma tipis, tapi ada yang berakar dalam. Kalau saudara ingat tadi, ada yang kena karena semak duri kemudian dia mati. Jadi ada 4 kalau saudara ingat, pinggir jalan, ada yang di tanah tipis, betul kan, dia nggak berakar, dia ikut-ikut sih, dia tertanam tapi nggak mengakar dalam. Terus ada yang mengakar cukup dalam sebenarnya. Ya, saya mau saudara ingat ini dulu karena nanti saya akan bahas aplikasinya. Mengakar lumayan bertumbuh sebenarnya dia. Cukup dalam mengakar, artinya dia membuka diri betul mengakar, tapi ada himpitan semak belukar juga yang ada di situ. Akhirnya dia mati juga. Tapi ada yang mengakar dan kemudian dia berbuah lebat. Sejauh ini jelas? Ada 4 kondisi. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempraktekkan atau bagaimana kita mempraktekkan konsep tertanam di dalam apa yang kita sedang pelajari. Nah, yang pertama kita tadi sudah bahas bahwa ya nggak bisa kalau kita cuma hari Minggu, kita cuma ikut kebaktian hari Minggu saja, bukan berarti kebaktian hari Minggu tidak perlu. Tapi kenapa? Karena saya tahu bahwa seperti kemarin selama konferensi saya katakan bahwa Tuhan mau membangun generasi yang baru di kota Timika, dan Tuhan sedang membangkitkan generasi yang baru yang ada di Papua. Saya bersyukur kemarin hari Sabtu saya bertemu dengan begitu banyak gembala, dan saya bersyukur terutama GBI Rock Timika punya beban, bukan hanya sekedar hadir di sini, bukan hanya sekedar kita sedang menantikan kesempatan nanti kita semua selamat naik ke surga, tapi GBI Rock Timika sedang ada di tempat ini, sedang membawa perubahan, sedang membawa generasi yang baru, mengubah generasi ini, sehingga nanti suatu hari waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita dicatat sebagai orang-orang yang ikut menghadirkan perubahan di tanah Papua ini. Kemarin saya sempat cerita tentang tanah Batak. Kebetulan saya sempat bicara dengan beberapa teman-teman yang berasal dari tanah Batak. Mereka sempat cerita bahwa kalau sejarah suku Batak, pada waktu
kerajaan Delhi di Sumatera Utara sudah maju. Sudah ada kerajaan yang maju sekali, kerajaan Delhi. Mereka sudah punya kapal, sudah bisa melaut. Dikatakan dibandingkan dengan suku Delhi pada waktu itu, atau suku Melayu, Melayu Delhi, suku Batak waktu itu masih hidup di gunung. Bahkan belum terpelajar, bahkan dikatakan masih kanibal sebelum Opung Nommensen datang. Masih terbelakang. Nommensen orang Jerman belum datang. Mungkin Otto Geisel juga belum datang ke Papua. Tapi kemudian apa yang menyebabkan suku Batak bisa berubah dan maju sedemikian rupa? Bahkan menurut saya suku Batak sekarang jauh lebih maju daripada suku Melayu di Delhi, di Sumatera. Ada orang Batak di sini? Wow. Yes ya, kencang sekali. Ya. Nah, kalau kita mau lihat suku Batak sekarang maju sekali. Dan bukan cuma dalam peradaban, tapi dalam kemajuan, dalam pengaruh di bangsa ini, suku Batak juga melesat maju. Nah, apa yang menyebabkan suku Batak berubah begitu cepat? Salah satunya adalah potensi yang ada di dalam orang Batak itu keluar. Betul nggak saudara? Keluar dengan luar biasanya sehingga menjadi berkat bagi generasi dan bangsa yang ada. Nah, kemarin kan sempat kita bahas kenapa Nommensen bisa membawa perubahan begitu besar di suku Batak, kenapa Otto dan Geisel sama-sama datang dari Jerman, belum berhasil melihat atau mengubah potensi atau mengeluarkan potensi yang ada di Papua. Tentunya kemarin kita bahas ada banyak tantangan yang kita hadapi di sini. Ada pertikaian, ada konflik, ada suku yang berbeda-beda, ada bahasa yang berbeda-beda. Tapi buat saya itu bukan excuse untuk Tuhan tidak bisa bekerja melalui kehidupan kita semua. Ada amin? Tuhan bisa dan Tuhan tetap akan bisa melakukannya melalui kebersamaan kita. Nah, kalau kita mau melihat ada perubahan di tengah-tengah tanah Papua, maka kita punya tanggung jawab untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dari kehidupan teman-teman kita yang ada di Papua ini. Nah, apa yang harus terjadi dan bagaimana komunitas bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari kehidupan kita? Kita harus punya satu, kita harus mengerti bahwa di dalam kehidupan komunitas, kita harus punya ekspektasi yang benar. Semua orang bilang ekspektasi yang benar. Saudara, kalau mau hidup sendiri, gampang. Hidup sama orang lain, hidup dalam komunitas, banyak tantangan. Di Jakarta, di Timika enggak. Timika, teman-teman komunitas semua baik-baik saja bukan? Alkitab saya berkata bahwa besi menajamkan, manusia menajamkan. Nah, kalau mau tajam, nggak bisa menghindari Ada yang suka menghindar gesekan, ada yang mundur dari gesekan, ada yang bahkan menolak gesekan. Capek males, ketemu dia, aduh. Kita tutup dalam doa saja. Karena kalau kita mau tertanam, kita harus mengelola ekspektasi kita. Nah, kalau kita masuk dalam satu komunitas, kita mengharapkan komunitas itu sempurna, ya pasti kita akan menyesal dan kita akan kecewa. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada komunitas yang sempurna, tapi kalau saudara sadar alasan mengapa kita perlu tertanam, maka saudara akan bisa mengelola atau mengatur ekspektasi saudara dengan benar. Tidak ada komunitas yang sempurna, tapi ada komunitas yang subur. Apa yang dimaksudkan dengan komunitas yang subur? Kita tahu kalau kita tertanam di situ, kita bergesekan dengan yang lain, kita ditantang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ada orang-orang yang kita sudah percayai, yang kita kasih izin untuk berani bicara terbuka sama kita. Tahukah saudara kalau seorang teman yang baik, definisinya apa? Salah satu definisi teman yang baik adalah teman yang berani kasih tahu sama kita apa yang harus kita dengarkan, bukan kasih tahu sama kita apa yang kita suka dengarkan. Saya ulangi pelan-pelan. Teman yang baik adalah teman yang berani kasih tahu sama kita apa yang kita harus dengarkan. Berapa banyak tahu bahwa yang kadang-kala yang harus kita dengarkan itu tidak enak di telinga. Tapi teman yang baik adalah teman yang berani bilang gini, boleh nggak saya kasih tahu? Apa?
Kemarin tuh kamu begini. Wah, kadang-kadang kuping kita itu merah dan panas. Nah, di situ saudara punya reaksi. Kalau saudara menolak itu dan gesekan itu membuat saudara mundur, saudara berhenti untuk bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau saudara bisa atasi itu dan saudara bisa terima itu, dan saudara percaya ini karena demi kebaikan dan ini teman punya maksud yang baik. Kalaupun dia salah, saudara minimal tidak menolak dulu. Saudara bisa mengevaluasi apa yang dia sampaikan. Ada amin? Saudara bisa jadi pribadi yang lebih baik. Saudara perlu mengukur kalau saya tertanam di komunitas ini, apakah saya setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun bisa menjadi lebih baik. Lebih baik dalam karakter, lebih baik dalam bekerja, lebih baik dalam melayani. Kalau saudara selalu ditantang untuk menjadi lebih baik, berarti komunitas itu baik walaupun tidak sempurna. Karena di tempat itu mungkin tidak sempurna. Nah, karena saya temukan ada banyak orang yang pindah-pindah komunitas karena dia berusaha cari yang sempurna. Saya bilang kalau kamu cari yang sempurna, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu cari tempat di mana kamu bisa bertumbuh, walaupun tempat itu tidak sempurna, karena ada 1 dan 2 orang, 1, 2 keluarga, 1, 2 teman, ya memang Tuhan tahu di situ untuk selalu menantang saudara untuk menjadi lebih dewasa. Selalu ada. Gak ada komunitas yang tidak ada seperti itu. Selalu ada, bilang sama sebelahmu, gak ada yang sempurna memang. Jadi gak usah pindah-pindah komsel, apalagi pindah gereja. Betul, gereja gak ada yang sempurna. Kita hamba-hamba Tuhan tidak ada yang sempurna. Semua yang setuju katakan? Jadi atur ekspektasi saudara, kalau sudah tahu di tempat ini saya bertumbuh, saya komit mau tertanam di tempat ini, di komsel ini, di gereja ini, di pelayanan ini, saya tahu tidak sempurna. Semua yang tidak sempurna, saya punya tanggung jawab karena saya tertanam di sini untuk memperbaikinya. Semua yang setuju katakan? Kasih tepuk tangan dulu sama Tuhan. Jadi atur ekspektasi saudara, karena komunitas kita, gereja ini adalah keluarga rohani. Kita ini bukan kelompok arisan, kita ini apa? Keluarga. Semua orang bilang keluarga. Efesus pasal kedua ayat 19 bilang begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang. Padahal kita semua banyak pendatang dalam konteks Papua. Tapi bahkan di dunia ini kita ini semua pendatang. Dan waktu Paulus tulis sama jemaat di Efesus, dia bilang, kalian bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita ini satu keluarga. Nah, awalnya waktu kita masuk, kita tertanam itu, kita orang asing. Ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Alor, ada dari Timur, ya, ada dari Sumatera, ada dari Tanah Karo. Beda-beda kita semua. Ada yang keturunannya sukunya Korea seperti saya. Namanya Spanyol. Beda-beda kita semua. Sukanya kita beda-beda, kebiasaannya beda-beda, kepribadiannya beda-beda. Ada yang pendiam, ada yang cerewet. Nah, yang cerewet itu memang dipakai Tuhan untuk melatih yang pendiam supaya buka suara. Betul kan? Halo? Ada yang suka ngumpul terus, ada yang gak suka berkumpul. Kita saling menggesek, saling mengasah supaya kita sama-sama maju. Tapi kita semua ini keluarga. Saya mau tanya, saudara suka semua anggota keluarga kecil maupun keluarga besar saudara? Gak selalu, tapi keluarga. Ada ikatan yang mengikat ke sebuah keluarga. Demikian juga dengan gereja, kita ini satu keluarga, kata Paulus. Jadi gereja bukan kumpulan orang-orang yang sempurna, tapi kumpulan orang-orang yang sudah ditebus. Alkitab berkata, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Orang yang dipanggil, kata eklesia, gereja, adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita dulu hidup dalam gelap, sekarang kita sudah hidup di dalam terang. Nah, kebersamaan kita hidup dalam terang inilah yang perlu dilihat oleh dunia. Waktu saudara hidup bersama-sama dalam terang, tidak lagi hidup seperti dengan cara yang lama. Dulu cara kerjanya cara lama, cara dagangnya cara lama,
cara menjalankan pernikahan cara yang lama, sekarang sama-sama kita sudah keluar dari gelap, kita tidak lagi mau hidup dalam gelap, kita hidup dalam terang, dan kita ini keluarga terang, dan bersama-sama kita menerangi lingkungan di mana kita berada. Jadi sehingga waktu kita menjalani cara hidup yang sedang dalam perubahan, ada teman-teman yang mungkin bilang, Mama nggak boleh gitu sama suami. Atau ada teman-teman yang komsel nanti bilang, Papa nggak boleh begitu sama istri. Bapak nggak boleh begitu. Nah, teman-teman dekatlah yang bisa memberikan nasihat dan gesekan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sehingga pernikahan kita bisa mencontohkan terang, cara kerja kita bisa mencontohkan terang, cara kuliah kita bisa mencontohkan terang. Nah kalau saudara sampai sebatas ini saja, tidak semua bisa kita bahas di hari Minggu yang waktunya begitu singkat. Hari Minggu adalah pada saat kita semua sebagai keluarga yang lebih besar berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tapi dalam kehidupan komunitas di tengah-tengah minggu lah yang membuat kita bisa saling memperhatikan dan saling membangun. Setuju katakan amin? Amin. Jadi kita keluarga. Jadi yang menyatukan kita, yang mempersatukan kita dan membawa kita bersama-sama bisa menjadi terang Kristus di mana Tuhan tempat kita berada. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara mau hidup dalam komunitas yang sehat, lihat apakah komunitas itu membawa saudara menjadi lebih baik. Kalau ya, nggak sempurna, jangan ditinggalkan. Karena saya menjadi lebih baik. Mereka bisa menerima saya apa adanya, mereka berani jujur sama saya apa adanya, walaupun ada satu dan lain hal yang tidak sempurna, tidak perlu pindah komsel, apalagi pindah gereja. Saya nggak suka itu sama rambut pendetanya, saya pindah gereja. Nah di pendeta yang baru memang rambutnya bagus, tapi istrinya rambutnya nanti saudara nggak suka. Nanti kalau istrinya rambutnya bagus, nanti takutnya pengerjanya saudara nggak suka. Pasti akan ada yang saudara nggak suka. Nggak ada yang amin di sini kayaknya. Jadi atur ekspektasi saudara. Yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah komunitas yang hidup selalu ada pertukaran. Semua orang bilang pertukaran. Itu kami ajarkan di Jakarta. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup itu nggak bisa cuma satu arah. Pertukaran itu artinya dua arah. Bahasa Inggrisnya ada give and take. Ada exchange bahasa Inggrisnya. Ada pertukaran. Nah kita hidup ini hidup karena pertukaran saudara. Contoh, saudara ambil oksigen. Habis itu saudara tukar keluarkan CO2. Coba bayangkan kalau hidup ini jalankan satu arah. Saudara cuma mau ngambil saja saudara. Mati saudara. Karena kalau hidup itu cuma mau ngambil aja gak mau kasih, mati. Coba saudara makan. Terus ada gerakan suruh kesan. Saya mau tahan semua buat aku sendiri. Coba, apa yang akan terjadi? Orang Medan bilang mateho. Mati. Kenapa? Karena hidup itu nggak bisa cuma mau satu arah. Harus ada Pernikahan itu juga hanya akan hidup kalau ada Bapak-bapak, pernikahan itu akan bahagia kalau ada Ibu-ibu, ada give and. Cuman aku terus. Dia nggak pernah. Nah itu juga menuntut, nggak bisa. Pertukaran itu harus terjadi dengan sukarela. Harus terjadi dengan alami. Saudara, hidup itu terjadi karena ada pertukaran. Saudara, Tuhan juga memberikan terlebih dahulu kepada kita. Ini adalah siklus yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan terlebih dahulu juga memberikan kepada kita. Nah apa yang terjadi secara alami tadi, jasmani, kita hirup oksigen, kita buang CO2, karbon dioksida, itu juga terjadi di dalam kehidupan rohani kita secara manusia. Kita nggak bisa hidup hanya sendiri saja, dan kita tidak bisa hidup hanya mengambil saja dalam kehidupan kita. Exchange, bedanya pertukaran dari transaksi apa? Kalau transaksi orang hitung-hitungan. Kalau aku kasih ini, aku dapat apa?
Kalau pertukaran saudara nggak hitung. Makanya tadi saya bilang, kalau ada suami atau istri yang berkata, habis aku kasih terus, aku belum dapat apa-apa. Itu namanya transaksi. Karena transaksi itu kalau aku kasih apa, aku harus dapat apa. Dan biasanya transaksi orang cari rugi apa cari untung. Nah kalau dalam pasangan suami istri, dua-duanya cari untung, siapa yang rugi? Tetangga lah. Nah kalau suami istri sama-sama cari untung, repotnya takutnya anaknya yang jadi korban, anaknya yang dirugikan. Tapi kalau exchange, pertukaran, tidak ada hitung-hitungan siapa untung siapa rugi. Bisa jadi aku terus dulu, gak apa-apa, karena cepat atau lambat, saya pasti akan menerima. Gak ada yang amin kan? Pertukaran tidak hitung, kalau transaksi hitung. Kalau saya melayani di hari Minggu, aku dapat apa? Tapi pelayan-pelayan Tuhan yang tahu kalau Tuhan sudah memberikan hidup, keselamatan bagi kita, melayani Tuhan adalah sesuatu yang aku kembalikan pada Dia. Bahkan apapun yang aku kembalikan pada Dia, tidak seimbang dengan apa yang sudah Kristus berikan pada kita, bukan? Makanya kalau melayani Tuhan gak usah dipaksa-paksa sama Bapak Gembala, gak usah dipaksa-paksa sama Ketua Komsel. Itu adalah bagian pertukaran yang kita kembalikan pada Tuhan. Demikian juga saudara tertanam di komunitas, apalagi berurusan dengan orang-orang yang betul-betul jadi semak duri dalam hidup kita. Sakit tuh kalau dekat-dekat sama dia gesekannya. Tapi dia juga perlu waktu untuk dia bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pertukaran nggak hitung-hitungan. Gereja yang sehat adalah gereja yang penuh dengan orang-orang kaya. Kalau saudara hadir hari Jumat, kita bahas tentang orang kaya. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang selalu mampu memberi dari hidup mereka. Dan tidak hanya mengambil. Saya percaya GBI Timika, GBI Rock di Timika, penuh dengan orang-orang yang kaya. Amin. Orang-orang kaya yang sudah menerima anugerah yang datang daripada Kristus dan siap mengembalikan melalui kehidupannya. Nah bersama-sama kita akan menjadi eklesia, gereja yang menjadi terang. Doa saya bukan hanya bagi kota Timika, tapi bagi rayon Papua, bahkan bagi seluruh pulau Papua. Bisa menjadi berkat karena ada generasi yang baru yang Tuhan akan bangkitkan melalui Papua. Jadi pertukaran itu tidak hitung-hitungan. Tidak harus setimpal, tidak harus aku kasih begini, harus setimpal dong. Kalau enggak aku rugi. Karena itu transaksi. Transaksi selalu hitung-hitungan, transaksi cari untung, dan dasar dari pertukaran itu adalah cinta kasih, hubungan, keintiman. Transaksi itu cuman bisnis, tidak ada terlibat perasaan. Yang penting aku kasih, yang mana aku dapat. Tapi kalau exchange, pertukaran itu adalah relasional, hubungan. Dan tahukah saudara waktu COVID, kami itu melewati COVID di Jakarta, kalau bukan karena komunitas, ada banyak sekali orang-orang yang sakit tidak akan tertolong, saudara. Pada waktu COVID harus isolasi, sementara mereka adalah orang-orang pendatang yang datang dari luar pulau, keluarganya mereka semua ada di luar pulau. Apa yang kami harus lakukan selama COVID? Mereka hanya perlu tulis isi WA, alamat, dan tempat dan lain sebagainya. Kemudian komunitas-komunitas yang ada di sekitar mereka, tiap hari kirim makanan gantung di depan pintu, kirim vitamin, kirim APD, kirim masker, kirim vitamin. Kalau bukan komunitas, kami tidak akan bertahan selama COVID. Saudara, tidak ada hitung-hitungan di situ. Kita semua melihat itu sebagai kesempatan untuk bisa menyalurkan kasih. Amin. Tiap hari itu ratusan orang-orang yang kami perlu bantu di dalam komunitas kami. Bahkan ada yang jadi volunteer, jadi ojolnya saudara. Kami punya ojol, jemaat kami yang juga ojol resmi, yang gak ada kerjaan juga. Dia bilang, saya volunteer Pak. Nah karena dia volunteer, ada beberapa teman-teman yang bilang, saya punya motor, saya punya Vespa, saya punya Honda, saya punya Yamaha, saya ikut deh. Jadi mereka pakai APD, pakai masker. Jadi sepanjang hari keliling kota Jakarta menyalurkan makanan, menyalurkan obat, menyalurkan macam-macam. Itulah kekuatan daripada kehidupan komunitas. Ada amin? Sampai
Banyak sekali institusi puskesmas yang ada yang bahkan tidak terbantu pun kami bantu. Kenapa? Karena kami punya orangnya, kami punya barangnya, kami punya jaringannya, dan kami punya orang-orang yang mau mengembalikan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, melayani orang lain. Betul. Selama itu sampai kita bantu begitu banyak puskesmas yang bahkan pengerja-pengerjanya tidak punya APD lagi, dan mereka bahkan kesulitan makanan. Kami bisa kirim pada waktu itu. Karena apa? Karena kekuatan komunitas. Jadi kalau saudara hidup dari pertukaran, maka Tuhan bisa melakukan banyak melalui kehidupan kita. Dasarnya adalah cinta kasih, bukan cari untung. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sifatnya transaksional, banyak orang Kristen yang bilang, aku ikut Tuhan dapat apa? Tuhan sudah kasih hidup sih. Tapi kalau hidup kita cuma selalu minta, Tuhan kasih apa? Berkat apa? Saudara tidak pernah mengembalikan, maka saudara tidak punya kapasitas untuk menerima yang lebih besar. Apa yang saudara napas tarik hari ini, saudara keluarkan sehingga saudara punya kapasitas untuk bisa menerima yang baru. Saudara kembalikan lagi, saudara ambil yang lebih besar, saudara kembalikan lagi. Demikian juga perhubungan kita melayani Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 19 bilang ini, waktu Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tapi ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata Paulus. Waktu Allah mendamaikan kita, Tuhan gak hitung-hitungan sama kita. Coba bayangkan kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita. Bayangkan kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita udah pasti ada dalam posisi yang rugi dan kalah. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan harus dasarnya kasih. Karena kita mengetahui Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dan semua yang kita lakukan adalah untuk mengembalikan kasih itu pada Dia. Makanya 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18 bilang ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan tertanam dan terlibat dalam ucapan syukur, percayalah hidup saudara akan jauh lebih nikmat rasanya. Kalau saudara hidup hanya nerima, segala sesuatu yang saudara punya tidak akan bisa memberikan kepuasan. Saya berulang kali ketemu sama orang-orang yang berhasil hidupnya. Saya pernah ketemu dengan seorang anak muda yang baru saja sukses menjual perusahaannya yang dia bangun. Masih umur muda sekali, jual perusahaan begitu mahal, punya uang begitu banyak, dan dia kemudian bilang sama saya gini, Pastor, saya dulu berpikir bahwa ini adalah yang saya ingin cari dalam hidup. Sekarang saya merasa saya sudah dapat, tapi saya sampai di tempat di mana saya merasa begitu hambar, karena apa yang saya dapatkan ini tidak memberi jawaban yang saya cari. Saya bilang ya, karena yang kamu perlukan adalah dampak dalam kehidupan, menyadari apapun yang ada di tanganmu, Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Sebelum kamu mengerti bahwa ini adalah untuk orang lain, maka hidupmu tidak akan ada rasanya, saudara. Banyak anak-anak muda yang berpikir bahwa saya akan puas kehidupan saya kalau saya punya ini, saya capai ini, saya dapat ini, saya berhasil ini. Saya berkata, betul, tidak ada salahnya. Tapi kalau hanya berhasil atau berhenti di situ, hidup kita itu hanya berhasil. Bahasa Inggrisnya adalah successful. Banyak kita ingin punya kehidupan yang berhasil. Tapi Tuhan tidak ingin kita cuma berhasil. Tuhan ingin kita hidupnya berbuah. Fruitful. Mazmur 1 bilang, Tuhan ingin engkau berbuah pada musimnya. Yeskiel 17 berkata, Tuhan ingin engkau berbuah bahkan sampai masa tuamu engkau berbuah. Ada amin? Nah, kalau kita mau berbuah, apa bedanya berbuah dari berhasil? Kalau berhasil, berhentinya di aku. Kalau berhasil, berhentinya di gua. Kalau berbuah, berhentinya di orang lain. Gak ada yang mau sih. Maunya cuma aku. Nah, kalau saudara hidupnya bukan untuk cari berhasil, tapi saudara hidup fokusnya untuk cari berbuah, percayalah Tuhan pasti bawa saudara lewat di tempat yang namanya berhasil. Karena saudara nggak akan bisa sampai di tempat yang namanya berbuah, kecuali Tuhan bawain saudara lewat sampai di tempat berhasil. Tapi kalau saudara fokusnya hanya mau berhasil, saudara akan menjadi orang yang punya banyak, tapi saudara menjadi orang yang sangat memperhatikan dan mementingkan diri sendiri
saja. Jabatan saudara, pekerjaan saudara, kekayaan saudara, semua yang saudara timbun hanya untuk diri saudara sendiri, dan itulah hidup yang mementingkan diri sendiri, walaupun punya banyak, hambar seperti teman yang tadi saya katakan. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara ada di tempat ini bukan untuk berhenti di tempat ini, karena saudara ada di tempat ini untuk memberkati orang lain, itu yang Alkitab sebut sebagai hidup berbuah. 30, 60, 100 kali lipat. Berapa banyak yang mau hidupnya berbuah? Kalau saudara mau hidup berbuah, saudara tertanam, pasti Tuhan bawa saudara berhasil, karena potensi yang ada dalam diri saudara bisa keluar menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan, membawa terang Tuhan bisa terlihat sampai ke ujung bumi, dan saudara pasti disebut dunia berhasil, dan saudara tidak berhenti di situ karena saudara tahu saudara mau berbuah. Ada amin? Tuhan mau saudara berbuah. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus di dalam atau bagi kamu. Nah, ada satu contoh di dalam Ulangan pasal pertama, Ulangan pasal pertama ayat 29 sampai 36, sambil saya minta keyboard siap-siap karena sebentar lagi saya akan selesai. Ulangan pasal pertama 29 sampai 36, salah satu contoh kehidupan yang tidak ada pertukaran kalau cuma satu arah. Dikatakan ketika itu aku berkata kepadamu, di Ulangan dicatat, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Karena Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, ini firman Tuhan pada bangsa Israel. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian dikatakan, walaupun demikian apa? Tuhan sudah bela kamu, sudah lakukan itu semua di depan bangsa Mesir. Tapi walaupun demikian dikatakan kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat tanah yang baik atau melihat negeri yang baik. Yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjakannya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Saudara, bangsa Israel sudah terima begitu banyak. Tapi mereka tidak ada pertukaran. Percaya sama Tuhan aja enggak mereka kasih sama Tuhan. Tuhan bilang, aku udah kasih begitu banyak, kamu kasih percaya aja enggak, maka kamu tidak layak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Hubungan pasti mati kalau cuma satu arah. Kekristenan enggak bisa hidup kalau saudara cuma terima keselamatan. Saya yakin saudara sudah belajar bedanya Danau Galilea dengan Laut Mati, bukan? Makanya bangsa Israel dikasih, dibantu, dikasih. Mereka kasih percaya sama Tuhan aja enggak. Kehidupan hanya akan terjadi kalau sudah punya pertukaran. Saya berdoa, GB Rock Timika tidak dipenuhi dengan orang-orang yang hanya mau diberkati, terima, sehingga aku berhasil saja. Enggak. Timika, GB Rock, semua rayon yang ada, penuh dengan orang-orang yang ingin membangun generasi yang akan berbuah lebat, tapi mereka tahu mereka mau berbuah dan harus berbuah. Mereka harus tertanam di komunitas yang sehat, walaupun tidak sempurna. Manusia-manusia yang tidak sempurna bersama-sama membangun keluarga Kristus, sehingga mereka bisa bertumbuh. Oleh sebab itu, salah satu instruksi di dalam perjanjian baru, saya ingin tutup dengan ini. Paulus memberikan perintah pada mereka yang hidup bersama. Untuk mereka
saling. Karena hidup bersama itu nggak bisa lepas dari kata saling, betul nggak saudara? Roma 12:10, Paulus bilang, hendaklah kamu saling mengasihi, atau saling mendahului, memberi hormat. Jadi saudara hidup bersama-sama, saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat. Efesus pasal 4 ayat 2, saling rendah hati, satu dengan yang lainnya, lemah lembut, kasih mesra, saling apa? Saling apa? Mengampuni. Semua yang masih belum bisa mengampuni katakan, ampun. Saling mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita sudah terima pengampunan, maka saudara juga harus saling mengampuni. Bicara soal pertukaran dua sisi. Amin. Sabar, saling membantu, ramah, menasihati. 1 Tesalonika 5 ayat 11, 3 ayat. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Berarti apa? Saling menasihati. Saudara nggak bisa cuma, aku pendiam, aku nggak mau deh, aku nggak mau ngomongin orang, aku nggak mau mencampuri urusan orang lain. Itu bukan orang lain. Ini sekarang sudah jadi komunitas, jadi keluar. Kalau ada anggota keluarga, ada yang perlu dinasihatin, apa tanggung jawab saudara? Menasihati. Cuma menasihatinya dengan benar. Panggil dia 4 mata. Jangan nasihati di TikTok. Jangan nasihati di IG sampai satu kota tahu. Panggil dia 4 mata bilang, kamu gak boleh begitu. Jangan diulangi. Saling menasihati. Saling membangun. Kamu seharusnya begini. Kalau ada teman yang kerja, saudara bilang, ini kayaknya bisa diperbaiki. Kamu jangan begini kerjanya. Kamu harus begitu. Ada teman yang dagang, mungkin cara dagangnya kurang, atau kerja, atau berbisnis kurang. Saudara punya pengetahuan, saudara bilang, kamu jangan begini. Kamu sebaiknya begini. Kalau sudah saling menasihati, saling membangun, maka bersama-sama sudah mengeluarkan potensi yang terbaik yang ada dalam diri saudara. Ada amin? Saling membangun. Saling mengaku dosa. Yakobus pasal ke-5 ayat 16. Saling mengaku dosa, saling mendoakan. Nah, ada kelimpahan yang akan datang dalam kehidupan saudara. Kalau saudara melakukan itu dalam kehidupan saudara. Saling. Nah, saya ingin mendorong saudara yang hari ini belum tertanam di dalam komunitas. Harapan saya sudah dalam waktu dekat ini membuka diri dan berkata, aku gak bisa cuma hari Minggu terima-terima saja. Aku harus tertanam. Yang sudah tertanam, bilang sama teman-teman yang ada, saya mau terlibat pelayanan. Bukan cuma komunitas di mana saya akan saling membangun, tapi saya juga mau melayani. Bisa melayani di hari Minggu, bisa melayani di hari biasa kalau sudah cari hal-hal yang saudara sebagai komunitas bisa lakukan bersama-sama. Saya ingin tutup dengan kesaksian ini, saya minta tim Presnusi untuk ambil posisi. Suatu hari saya didatangi sama seseorang yang bilang sama saya, Pastor terima kasih, JPCC udah jadi berkat sekali buat kami di Marunda. Saya bilang, Marunda? Saya nggak tahu, Marunda itu pantai utara, dekat biasanya tempat abu jenazah di larung atau dibuang ke laut, itu Marunda. Dan saya tahu di situ ada daerah-daerah yang sebenarnya dulu kumuh sekali. Kemudian pemerintah provinsi sempat bikin rumah susun, dan ada banyak sekali anak-anak yang di situ yang tinggal di rumah susun itu tinggal dari situ. Terus orang ini bilang, terima kasih sudah bantu kami di Marunda. Saya tahu persis gereja tidak punya program di Marunda. Satu. Kedua, kami tidak punya departemen misi, saudara gereja. Ada yang bilang, jadi JPCC tidak suka bermisi. Kami suka bermisi. Cuma kami tidak melakukan dengan departemen misi, karena semua komunitas harus bermisi. Misi kami lewat komunitas, komsel. Semua komsel harus bermisi. Saya bilang, kita nggak punya gereja, nggak punya program. Saya nggak tahu ada program di Marunda. Ternyata saya dikasih tahu ada 2 nona, dua-duanya pengacara. Mereka tiap hari Rabu naik
motor, masuk ke Marunda, kumpulin anak-anak, dan carikan pelatih yang juga dari komunitas mereka, pelatih sepak bola, ngelatih anak-anak itu main sepak bola. Dan sudah jalan bertahun-tahun. Mereka sudah tanding kelurahan, sudah tanding kecamatan, sudah tanding sampai level akhirnya terakhir kenapa orang ini bilang terima kasih, karena tim sepak bola ini pergi bertanding ke Bangkok, Thailand. Dan dia bilang terima kasih JPCC sudah melakukan perubahan di komunitas atau di Marunda. Saya nggak tahu apa-apa. Siapa yang melakukannya? Komunitas sel. Bayangkan kalau setiap komunitas sel bisa bikin dampak di desa, di daerah, di tempat yang tertentu yang berbeda-beda. Gereja ini akan punya dampak, mengeluarkan potensi dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena kalau semua harus dilakukan dari kantor gereja, Bapak Pendeta bisa mati muda. Tapi kalau semua bagian tubuh Kristus bergerak, semua komunitas bergerak, maka akan ada dampak yang sangat besar yang bisa terjadi melalui keberadaan saudara di tempat ini. Ada amin? Saudara mau tertanam? Saudara mau terlibat? Saudara mau hidup berbuah? Tidak hanya berhasil, ingat, kalau saudara mau hidup berbuah, Tuhan pasti bikin hidup saudara berhasil.